Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B, peserta Latsar CPNS 2021 Provinsi Kalimantan Tengah. Aku, Robert Januar Simanjuntak, dari Unit Kerja SMA Negeri 1 Karaukuala, Kabupaten Barito Selatan. Aku Ripka Priskila dari Unit Kerja SMA Negeri 1 Pematang Karau, Barito Timur. Aku Sinta Utami dari Unit Kerja SMA Negeri 1 Pulau Malan, Kabupaten Katingan. Saya Sri Ayu Juliana dari Unit Kerja SMK Negeri 2 Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara. Aku Yulia Wasti Elika dari Unit Kerja SMA Negeri 1 Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Gini, kita di sini mau bahas tentang ASN. Kan banyak tuh stigma negatif yang objeknya adalah ASN. Salah satunya korupsi dana BOS. 7,3 miliar loh dana yang diduga dikorupsi oleh oknum PNS Dinas Pendidikan Sumba Timur. Selain itu masih ada lagi beberapa contoh lainnya. Padahal, kalau semua ASN menerapkan aneka, kejadian-kejadian seperti ini bisa diminimalisir. Aneka? Sepertinya pernah dengar. Tapi apa ya aneka? Nah, aneka adalah akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kenapa nilai-nilai aneka penting? Karena nilai tersebut merupakan nilai dasar yang wajib dimiliki oleh setiap ASN dalam mengemban dan melaksanakan tugas jabatannya sebagai aparatur sipil negara secara profesional. Sekarang, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Adapun gagasan akuntabilitas misalnya dengan disiplin jam kerja. ASN yang punya akuntabilitas adalah ASN yang masuk kerja sesuai dengan jamnya. Jam istirahat pun juga termasuk. Misal, istirahat jam 12 sampai dengan jam 1. Maka, pergunakanlah jam istirahat tersebut dengan semestinya dan jangan dilebih-lebihkan, karena tentunya juga akan berpengaruh kepada penyelesaian pekerjaan. Kemudian, dari segi tanggung jawab, misalnya mempertanggungjawabkan laporan kinerja setiap bulannya. Kemudian, yang kedua, ada nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan, kebudayaan, dan wilayah serta memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa untuk mempertahankan negaranya, baik internal maupun eksternal. Misalnya, dalam berkehidupan, dimanapun atau lingkungan kerja, saling menghormati antara rekan kerja tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan. Sebagaimana dalam semboyan kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti saat ini, kami mengerjakan tugas, walaupun jauh-jauh tetap satu. Contoh yang kedua, bentuk cinta kepada produk dalam negeri. Misalnya, mengenakan batik. Saat ini batik sangat digemari di kalangan milenial loh. Stigma batik yang dulu dianggap kuno, sekarang berubah menjadi tren masa kini. Ayo, mari sama-sama kita mengenakan batik. Kemudian yang ketiga, etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk ataupun benar salah, perilaku,
tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Penerapannya dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Semua berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama. Hidup saling berdampingan dalam keragaman itu indah, karena keragaman adalah aset berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, dengan tidak membocorkan informasi pekerjaan terkait unit kerja atau instansi yang bersifat rahasia. Nilai-nilai dasar etika publik yang keempat yaitu komitmen mutu. Apa sih komitmen mutu? Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu juga memiliki 4 nilai dasar, yaitu yang pertama orientasi mutu, yang kedua efektivitas, yang ketiga efisien, dan yang keempat inovatif. Implementasi pertama misalnya dengan memanfaatkan, berkreasi, berinovasi dengan berbagai bentuk informasi. Contoh kedua, memasang target tinggi namun tetap realistis dalam bekerja dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai target tersebut. Dan yang terakhir yaitu anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Implementasi sebagai ASN, kita tidak diperkenankan menerima suap atau hadiah dalam bentuk apapun. Sebagai ASN juga harus tegas dalam menjaga instansi dari segala bentuk gratifikasi dengan melaporkan tindakan-tindakan tersebut. Ini juga menjadi perhatian kita karena masih banyak ASN yang melakukan praktik korupsi. Karena sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jerak. Untuk mengurangi dampak tersebut, dapat dilakukan dengan mempertegas sanksi bagi pelaku korupsi serta meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual agar terhindar dari tindak korupsi. Oh, jadi itu yang dimaksud dengan aneka. Penerapannya juga nggak susah. Mulai sekarang, ayo kita terapkan aneka dalam kehidupan kita sehari-hari, biar jadi ASN yang beraneka.